semuanya? Baik. Alhamdulillah, harap semuanya baik dan kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan maksimal, dengan sempurna, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Siap. Siap. Membaca dimana kita dalam doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita telah berdoa, mudah-mudahan ini sebagai pengajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, anak-anak yang berbahagia. Minggu lalu kita belajar apa materinya? Iman kepada Rasulullah. Masih ingat berapa jumlah nabi? Ya, jumlah nabi berapa? 150.000. Jumlah rasul? Ya, 315. Nah, sekarang sifat nabi. Nabi punya sifat wajib, semua punya sifat mustahil. Sifat wajib nabi apa? Apa? Sidik, amanah, saling dan baik. Sekarang kita beranjak ke materi berikutnya terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah sebuah kewajiban kita. Karena dalam hidup kita punya 3 orang tua. Pertama adalah orang tua yang mengandung, melahirkan, membesarkan, menyekolahkan kita, yang disebut dengan orang tua. Dan kemudian kita punya orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita. Siapa? Tapi sekarang kan nanti ya. Kemudian kita punya orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Kita sebut dengan guru. 3 orang tua kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, sehingga kita kepada 3 orang tua kita ini begitu hormat dan patuh. Ya kayaknya harus sama sih. Ya, saya absen dulu lah, belum absen ya. Oke, saya absen dulu. Ahmad Zalfaro. Oke, kemudian Arya Rafa, Dafa Maulana, Daniel Al-Surya, Isa Al-Tawiyah. Ya, biar semangat dulu lah. Ya, nanti kalau ikutin saya, kalau tiap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ikutin saya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang lagi, yang semangat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang lagi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tadi materinya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya saya sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kompetensinya meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai sebuah kewajiban agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23, dan juga begitu hadisnya. Kemudian tujuannya, kenapa kita belajar hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Tujuannya adalah, ya ini tujuannya, ada 9 poin ya, ada 9 poin. Ya, yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23 dan hadisnya. Oke, sebelum saya lanjut, kita saksikan terlebih dahulu sebuah video tentang tokoh. Nah, kita lihat ya, simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, Wais Al-Qarni adalah salah satu pemuda yang berasal dari Yaman, yang taat, saleh, dan sabar, yang menjadikan kisah teladan bagi umat Islam. Kisah ini telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang baik adalah Wais Al-Qarni. Memang Wais termasuk orang yang tidak begitu terkenal, tapi wajib dibahas. Baik, dari apa yang kalian saksikan, kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulan atau bisa kalian ceritakan? Silakan. Oke, kamu. Tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua. Dalam ini siapa? Ini kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Wais Al-Qarni. Itu ya tadi kisah berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian berbakti kepada orang tua ini bukan semata-mata adalah perintahnya saya, tapi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini ada dalam Al-Quran. Surat berapa? Ada yang tahu? Surat Quran surat Al-Isra ayat berapa? Ya, Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, saya minta coba tulis Imam Haidar, coba kamu baca. Sama tulis simak. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ya, terima kasih. Kemudian kalau membaca artinya, apa? Bisa kamu baca juga artinya? Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan Ini ya, jadi ini perintah hormat dan patuh kepada orang tua bukan semata-mata perintah dari guru, tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian juga dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi gimana? Ridullah fi ridha walidayhi, surtullah fi surti walidayhi. Oke, sekarang bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua? Bagaimana? Mendoakannya boleh, apalagi berbakti kepada orang tua. Membantu pekerjaan rumah. Nah, membantu pekerjaan rumah, apalagi ya bicaranya dengan lemah lembut. Kalau orang tua kita nggak ada, sudah meninggal, cara berbakti gimana? Ya, mendoakannya, ya mendoakannya, berziarah, apalagi ngajiinnya, Oke. Sekarang kita diskusi terkait dengan satu kasus. Nanti saya akan baca kasus, tapi saya bikin kelompok ya. Ini biar gampang. Ini saya anggap kelompok
satu ini bagian depan. Ini kelompok 2, kelompok 3 dan terakhir kelompok 4 2 orang nggak apa-apa, kira-kira bisa. Nah ini kamu catat ya materinya. Saya tampilkan di sini. Kamu catat. Pertanyaannya, setiap tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Kemudian pertanyaannya yang pertama, bagaimana Islam memandang peringatan Hari Ayah? Kemudian yang kedua, bagaimana peran seorang ayah dalam sudut pandang ajaran agama Islam? Oke, saya kasih waktu 5-10 menit untuk berdiskusi terkait dengan isu atau kasus yang ada. Silakan gunakan handphonenya, gunakan bukunya dan sebagainya untuk mencari pemecah kasus yang ini. Oke, silakan media di saya sampaikan siapa yang berani atau kelompok mana yang terlebih dahulu menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan kasus atau isu-isu yang saat ini ada. Silakan, kelompok mana? Oke, kelompok berapa? 3. Silakan untuk 3. Depan. Ya, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ketaatan kepada Allah memperingati Hari Ayah Nasional memang patut dilakukan, sebab di tengah kesibukannya sebagai orang yang menangkan keluarganya, sebagai imam keluarga dan sebagai pendidik anak dan lain-lain, seorang ayah masih sempat menggunakan kasih sayangnya kepada anak-anak. Selain sebagai pemimpin, ayah juga sering menjadikan idola dan panutan anak-anaknya saat menjalankan kewajiban hubungan baik. Ayah menjadi sosok panutan yang Sudah. Tangan buat teman-teman. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Temennya, ada yang mau tanya nggak temennya? Ada yang tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oke, itu ya tadi dari teman kalian terkait dengan peringatan Hari Ayah tanggal 12 November. Nah ini kalau orang tua kita beda keyakinan. Nah, kalau orang tua kita beda keyakinan gimana? Apakah kita masih wajib hormat, masih patuh, atau kita hiraukan, atau kita tidak berbakti kepada mereka? Ya, benar. Jadi walaupun kita misalnya, tapi nauzubillah ya. Misalnya kita punya orang tua yang berkeyakinan beda dari kita Islam, mereka non-Muslim, nah, tapi mereka adalah orang tua kita. Hormat dan rasa patuhnya tetap sama dengan kita. Sampai sini paham ya? Terkait hormat dan patuh kepada orang tua, dan mudah-mudahan dari belajar kita pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya. Kalian semakin hormat dan patuh kepada orang tua, semakin lurus, semakin baik ya. Jadi nggak pernah membantah, menjalankan amanah yang disampaikan kepada dari orang tua. Oke. Kalau nggak ada, ya saya kasih soal ya buat di rumah. Nanti kamu kerjakan. Silakan ditulis nanti soal ini. Ya. Apa namanya? Pilihan ganda dari soal. Ya, kalian jawab, saya tulis. Kemudian kalian jawab. Kemudian ada uraian atau esai lah. Ini ada 5 juga, kalian tulis nanti yang kalian jawab di rumah, kalian cermati, silakan kalian gunakan sumber belajar yang ada. Mudah-mudahan setelah belajar materi ini kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti pada kedua orang tua, berguna bagi saudara kita. Silakan diberesin semuanya, dirapikan. Kembali mejanya. Yang pasti belajar kembali di rumah. Silakan untuk apa? Mengikuti doa dengan doa untuk majelisnya. Silakan kembali. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah.